Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Selamat pagi Smart Listeners dan selamat hari Selasa. Tasya Rustama menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin baru kembali dari kota asal begitu ya, mungkin masih di perjalanan karena cukup ramai nih lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Tasya Rustama menemani dalam program Smart Business Today. Dan kali ini Tasya sudah bersama dengan pembicara kita, narasumber luar biasa yang pasti namanya sudah gak asing lagi untuk Anda Smart Listeners, Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Tasya, senang sekali kita ketemu lagi. Yes. Long holiday ya. Long holiday, bener. Kemarin kan lagi pada pulang mudik begitu ya Pak James ya. Dan mungkin juga liburan di mana? Tasya liburan di rumah aja, menjaga Jakarta dan Bekasi. Enak lah, saya juga di Jakarta sepanjang liburan. Enak ya, kemana-mana 20 menit. Bener. Lowong ya Pak James ya, nggak ada macet-macet ya. Bayangin dari Pik ke Kemang hanya 25 menit. Seriously? Yes. Wow. So when my son said, "Let's go and eat ice cream," all the way there, I said, "Okay, let's go." Coba kalau hari biasa. Aduh, mendingan gak usah ya. Jadi setiap lebaran saya pasti di Jakarta. Oke. Paling enak. Paling enak ya karena udah lowong. Sekarang makhluk bumi sudah kembali nih Pak James ke Jakarta lagi. Iya. Yes. Nah, kita mau ngomongin sebuah topik yang menarik, how to be a strong and inspiring leader in challenging situation. Kita ngomongin challenging situationnya dulu nih Pak James. Sekarang kita tahu bahwa dunia bisnis lagi nggak baik-baik aja begitu, apalagi dengan adanya kebijakan dari Amerika Serikat kemarin ya, Donald Trump yang memberlakukan kebijakan tarif kebijakan impor. Ini kan akan membuat mungkin para sales dan marketing terutama untuk barang-barang impor ini kan akan habis-habisan begitu ya Pak James. Ini gimana Pak James melihatnya? Ya, so you're right ya, challenging banget tahun ini ya, sudah dasarnya challenging, muncul lagi tarif dari Donald Trump, itu bikin tambah challenging secara global ya. So akan ya orang prediksi global slowdown ya, global slowdown, semua bahan jadi mahal dan terutama teman-teman importir itu pasti berat sekali ya, dan teman-teman manufacturing yang perlu bahan baku dari luar negeri itu juga berat ya, dan secara umum daya beli akan lebih menurun lagi. Ya, and then there may cause inflation karena harga barang akan naik kan ya, harga barang akan naik ya, sedangkan daya beli sudah menurun, tambah turun lagi ya. So challenging banget di segala sektor ya, akan challenging banget. Maka justru topik ini jadi jauh lebih relevan sekarang karena benar-benar orang lagi bingung, perlu leadership. Dan kemarin saya lihat di Instagram sudah ada statement dari Perdana Menteri Singapura ya, dan dia udah ceritakan dengan ada tarif ini ya, negara-negara lain bagaimana akan respon dan akibatnya kondisi global akan seperti apa, bagaimana ini berdampak ke Singapura ya kan. Singapura kan depend on the global trade kan ya, bagaimana berdampak ke Singapura dan bagaimana warga negara Singapura harus siap mental, harus mensiasati dan sebagainya ya, dan bagaimana pemerintah akan backing dan sebagainya, sudah muncul tuh. Ya, sudah muncul ya. Jadi that to me and I forwarded to a few friends and I forwarded to my children also. Immediately I said, this is leadership. This is leadership. Orang lagi galau, orang lagi not sure, orang lagi takut, orang lagi was-was. Muncul seorang leader yang kasih tahu apa adanya. Okay, jadi satu leader yang kasih tahu apa adanya, this is happening, what is the consequence to us, what is the consequence to you, okay, apa adanya. Terus kasih tahu, what should we do, alright, what should we do. And number 3, dia kasih harapan, don't worry, we will pull it through. Don't worry, we will pull it through. Because
ini. Jadi ada 3 bagian. Satu, kasih tahu apa adanya. Kedua, kasih tahu solusi. Dan ketiga, kasih harapan. Dan di pidatonya yang mungkin 4 menit aja sudah mencakup itu semua. Wow, oke, ini kan pasti akan jadi angin segar begitu ya Pak James ya, ketika kalau kita ngedengar pidatonya atau pengumuman begitu ya dari seorang leader, oh keadaannya pasti challenging. Oke, what should we do? Ini kan sebagai arahan begitu ya, belum lagi diberikanlah kita harapan di situ. Tapi kan gak akan mudah begitu ya Pak James, karena manusiawi banget ketika ada sesuatu hal atau kejadian yang challenging, ini juga akan mempengaruhi mental dan juga psikologis dari seorang leadership begitu ya Pak James? Ya, jadi namanya leader ya, Tasya, saya sudah sering bahas ini ya. Leader ini seperti pilot pesawat ya. I always give this analogy. Pesawat zaman sekarang saking canggihnya, sebenarnya dari take off sampai landing nggak perlu pilotnya sih, betul ya. Bahkan di China saya sudah lihat mobil-mobil terutama taksi sudah nggak pakai supir lagi, ya. Di mobilnya sudah nggak ada supir. So it can be autopilot. Right? Kalau pesawat dari landing, take off sampai landing bisa autopilot, untuk apa kita bayar mahal-mahal seorang pilot, betul? Ya. Dan berarti seorang pilot itu hadir just in case ada turbulent weather, cuaca yang buruk, gonjang-ganjing, atau just in case mungkin satu mesin malfungsi, satu engine-nya malfungsi. Nah, dalam kondisi yang tidak terduga, dalam kondisi yang darurat, di mana sistem nggak bisa, perlu ada human intervention, ya, perlu ada pilot. Nah, di sanalah pilot masuk ke kokpit, betul kan ya? Kalau pesawatnya mulus-mulus, tidak jarang kita lihat pilot keluar ngobrol-ngobrol sama pramugari, bahkan ada ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu business class, betul kan ya? Karena he's not needed. But when it goes into bad weather, you never see the pilot talking to the passengers, right? He goes into the cockpit, ya kan? Nah, jadi seorang leader sebenarnya kalau semua fine-fine aja, dia nggak perlu hadir sih, karena sistem yang bekerja, betul? Tapi justru kondisi seperti inilah leader harus muncul. Ya, nggak ada pilot kita lihat begitu masuk ke cuaca buruk, pilotnya panik. Begitu masuk ke satu mesin rusak, pilot panik dan dia kasih tahu kepada semua penumpang, para penumpang yang terhormat, kita masuki cuaca buruk, terus terang ini pertama kali dalam hidup saya nyetir pesawat ini, tolong doa supaya kita lancar ya, tapi jujur saya juga gugup. Ada nggak pilot kayak gitu? Kalau pilot kayak gitu penumpang kabur semua, betul kan ya? See, so the pilot must show that he is calm, he is in control in a difficult situation. Karena sebenarnya dia digajiin untuk itu. Dia bukan digajiin untuk autopilot, betul? Dia digajiin untuk darurat. Nah, jadi sebagai leader, you have to realize Anda digajiin untuk kondisi ini loh. Oke, Anda bukan digajiin untuk peacetime, semua mulus-mulus, lancar-lancar, sistem berjalan, betantang-betenteng, bukan itu. Ya, Anda digajiin untuk kayak gini loh, kayak gini. Nah, kalau dalam lancar-lancar Anda jago, dalam kayak gini Anda panik, berarti jujur kata, maaf kata nih, lu gaji buta nih. Gabut. Kan? Iya, you are paid for a situation like this. Nah, so what must you do? Yeah. This is where you earn your salary. That's why leader itu salary-nya nggak main-main ya Pak James ya. Yeah. Karena ada konsekuensi dan juga tanggung jawab di belakangnya. Oke, Yes. kita akan bahas ini lebih jauh lagi. Namun mungkin Pak James, kita mau tahu nih, mungkin samakan persepsi begitu ya, bagaimana sih sosok strong and inspiring leader yang Pak James maksud itu seperti apa sih, agar kita tahu bahwa seperti ini nih gambaran sosoknya seorang yang strong dan juga inspiring leader, agar ya ketika ya itu tadi ada turbulence atau ada masalah, ya kita bisa look up to sosok yang seperti ini. Begitu ya Pak James. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk di pagi hari ini. Saya undang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Business Talk, How to be a strong and inspiring leader in challenging situation. Gimana ya jadi leader yang kuat, leader yang inspiring di situasi yang challenging. Karena kalau situasinya lagi challenging, semua orang chaos, tapi leadernya nggak ada, absen begitu ya. Kemana nih bos saya? Ya kan bingung ya, nggak ada guidance dan nggak ada orang yang mengarahkan begitu. Nah, kita mau samakan persepsi nih dengan Pak James di kesempatan kali ini. Gimana sih sosok strong and inspiring leader? Kenapa ini jadi hal yang penting? Dua kata ini begitu ya Pak James, harus strong dan juga harus inspiring. Silakan Pak James. Yes, karena teman-teman kita semua lagi galau. the team lagi galau, karena zaman sekarang especially kita setiap orang exposed ke berita. We have news in our fingertips, and most news is bad news. Betul kan? Because bad news sells ya. Jadi ya kita semua nonton lah tarif, terus dari tarif ini retaliation, ya lawan dan sebagainya. What is going to happen gitu kan? So, jadi masyarakat dan tim kita secara umum tahu keadaannya buruk, tahu keadaannya sulit, tapi nggak tahu solusinya. Karena di sosmed semua tampilkan berita-berita buruk, tapi nggak ada yang tampilkan solusi kan? Berapa kali kita ada nggak kita lihat di sosmed, ini kondisinya, maka solusinya buat bisnis adalah 1, 2, 3. Kondisi solusi buat kamu ada, nggak ada loh. Everybody's telling bad news with no solution. Right? Okay, jadi tim kita pasti galau, right? Apalagi orang sales harus capai target. Kondisi baik-baik aja susah, apalagi kondisi kayak gini kan ya. Udah pusing deh ya. Oke, satu. So, dengan kondisi kayak gini, everybody's very unsure, very disturbed, very worried. Leader itu harus tampil untuk menenangkan orang, betul? Menenangkan. So, the strong leader is somebody, si leader sendiri menghadapi masalah yang sama loh. Dia ada tanggung jawab yang lebih besar, betul. Tapi dia harus tampil lebih tenang daripada timnya. Satu, lebih tenang dulu, oke? At least calm them down, calm them down. Setelah sudah lebih tenang,
dia harus ada arahan, betul. Ada solusi. Sama seperti zaman dulu ya, kapal, kita nonton kapal itu gonjang-ganjing di badai ya. The captain of the ship kan standing in front, dihantam dengan hujan dan badai dan sebagainya. Tapi dia kasih arahan, betul. Kamu tarik ke sini, tarik ini, tarik ke sana dan sebagainya. Tutup layar dan sebagainya. Dia kasih arahan. Oke, so dengan dia tenang, dia bisa jadi orang satu-satunya dalam kondisi gonjang-ganjing ini yang bisa pikir jernih, betul, Tasya. Yeah. Okay, so you need, because you can't think clearly when you are panicking, right? Yeah. So you have to calm down first. Okay, calm down first, and then you have one or two ideas. Yeah, it may not be the best idea, but a bad idea is better than no idea, right? Okay, nah, dan ide ini, arahan ini, instruksi ini diberikan kepada tim supaya mereka jalankan. Dan Tasya, I think you will agree, orang akan jalankannya kalau mereka tenang. Kalau mereka lagi panik, terima instruksi aja nggak jelas, cara mengelola instruksinya pun sangat-sangat subjektif, betul kan ya? Because they are not thinking straight gitu loh. Oke, dan kalau setiap anggota di timnya sangat subjektif and not thinking straight, konflik itu gampang sekali muncul, betul? Yes. Kecurigaan antara satu dengan lain kan gampang sekali muncul, betul? So that's the job of the leader. Dia harus stay calm, and he has to calm the team down first. Oke, setelah orang sudah lebih tenang, relatif lebih tenang, baru kasih arahan. Nah, sangat-sangat inefektif kalau kita kasih arahan kepada tim yang lagi panik. Nggak efektif. Lagi panik, lagi skeptis, lagi pesimis, betul kan ya? Instruksi itu nggak dijalankan, nggak akan jalan dengan optimal. Okay, so to answer your question, what's a strong leader? A strong leader must be in the face of a difficult situation. Dia tenang dulu, dan dia bisa menenangkan timnya. Baru dia kasih instruksi. Nah, itu. Oke, pasti muncul question kedua adalah, sudah tenang, what next? Betul kan ya? Sudah tenang, bagaimana dapat solusinya kan? Nah, itu yang menarik deh. Karena kan nggak mudah ya Pak James ya untuk bisa berpikir cepat, mungkin berpikir jernih. Ya walaupun mungkin ketenangan sudah didapatkan begitu, tapi what's next? Apa yang harus saya lakukan? Tim saya harus kayak gimana? Begitu kan? Ini kan akan challenging banget begitu. Bagaimana Pak James? Menurut Pak James? Menurut saya, seorang leader itu, karena dia leader ya, berarti dia harus bisa satu, analisa keadaan. Okay. Analisa keadaan, weigh all the pros and cons, internal maupun external, ya. Di sanalah seorang leader kalau bisa mengerti sedikit tentang manajemen, yaitu SWOT analisisnya kan ya, strength, weakness, opportunity, threats-nya, betul, ya. Berdasarkan SWOT analisisnya, what we are, where we are compared to our competitors dan sebagainya, ya. Fokus dalam kondisi kayak gini, many things are not possible. Oke, dan ini saya ajarkan waktu di pandemik ya, 2020 banyak yang panik juga kan ya, itu paniknya lebih besar lagi kan ya. So I just in my seminar, in my webinar ya, I said dalam kondisi kayak gini, lockdown dan sebagainya, many things are not possible. Betul ya, oke. Pasukan sales saja nggak bisa keluar dari rumah kok. Many things are not possible. Jadi gimana? Focus on what is possible. Itu aja. Fokus on what is possible. Apa yang bisa dikerjakan di depan mata, dikerjakan. Oke. Apakah akan membawa hasil yang kita inginkan? Ya, moga-moga. Tetapi saya yakin melalui gerakan ini, melalui everybody taking action, nanti akan ketemu satu lagi jendela yang terbuka, satu lagi pintu yang terbuka sedikit yang mungkin kita bisa nyelip masuk, betul ya? Oke ya. So as we go along, we will see, gitu loh, ya kan? Sama seperti kita planning a trip ya, dari sini ke sana, wah jauh ya. Nanti makan di mana?
nggak tahu lah di peta nggak ada restoran, betul kan ya? Tapi nggak mungkin dalam perjalanan 20 kilo nggak ada satu tempat makan, betul kan ya? So we just travel that 20 kilometers, we will find satu warung di sana, satu rumah makan di sini, satu tempat kecil di sini, satu gerobak di sana. We will find it, right? Tapi we will not find those if we don't make the journey, gitu loh. Maka ya udah di depan mata yang bisa dijalankan, jalankan dulu. Nanti kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh sambil kita melek mata, akan ada celah, akan ada peluang kok, akan ada kemungkinan. Tapi kalau kita duduk diam-diam dan pikirin segala ketidakkemungkinan, itu yang ada stres, yang ada stres, betul kan? Ya, so there must be movement, ya, and movement will create opportunities. Oke, baik. Di dalam challenging situation, Pak James, anything can happen ya. Semua hal bisa dilakukan dan bisa terjadi begitu ya, Pak James ya. Dalam jangka pendek, mungkin begini. Ada beberapa perusahaan misalnya atau beberapa usaha yang punya visi dan misi yang mungkin harus dijaga. Tapi nggak bisa nih karena penyelamatnya hanya mungkin misalnya tidak menggunakan produk rokok atau produk apa begitu kan ya. Tidak. Kemudian di challenging situation ini exitnya tuh hanya itu begitu ya. Nah, menurut Pak Jam seperti apa? Apakah ya exit short termnya itu kan itu bisa dilakukan begitu ya. Tapi kan untuk jangka panjang itu akan merusak brand. Ada hal-hal lain di belakangnya. Menurut Pak James, bagaimana baiknya para pebisnis ini bersikap begitu jika memang situasinya ini nggak bisa ideal begitu ya Pak James? Izin mungkin dijawab di sesi selanjutnya Pak James. Karena mungkin ini juga jadi keresahan beberapa perusahaan begitu ya. Beberapa salesperson di mana kayaknya langkah ini nggak tepat nih untuk diambil, tapi mau nggak mau harus diambil begitu kan? Ini gimana caranya agar ya tahu begitu arahnya, dan sebagai leader kan ini yang menentukan arah kebijakan itu begitu ya Pak James ya, apakah diambil atau tidak? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, dan smart listeners tetap bergabung bersama dengan kami sekali lagi 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung, dan kami jeda untuk satu sesi selanjutnya. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listeners, bagaimana di challenging situation ini? Apakah Anda sudah punya exit door kah? Atau punya langkah-langkah keluar untuk bisa survive dan juga melanjutkan bisnis Anda? Dan sebagai seorang leader, apakah sudah menjadi leader yang strong dan leader yang inspiring begitu ya? Karena ini ternyata hal yang dibutuhkan loh di challenging situation ini. Kita masih bahas bersama dengan Pak James Gui, Smart listeners, di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda sekali lagi Tasya undang di 0812 11 12 959. Oke Pak James, mungkin bisa dijawab pertanyaan sesi selanjutnya. Ketinggalan nggak ada jalan keluar lain nih, ya pintunya cuma pintu merah itu doang, tuh gimana nih Pak James? Silakan. Ya, saya kalau if you ask me, saya justru akan bilang bagaimanapun mempertahankan values-nya. Oke, values-nya ya. Karena seperti Tasya bilang, ini badai jangka pendek. Oke, jangan gara-gara untuk bisa mengatasi badai jangka pendek ini, value kita terkompromi, brand kita jadi lemah, ya, customer kita pun meragu integritas kita, dan itu akan sangat memukul tim kita. Karena begitu keluar dari badai, ya, keyakinan mereka udah goncang nih. Ya. Keutuhan value-nya goncang. Betul ya? Sama seperti ya, in Indonesia we have Pancasila kan ya. Whatever the situation is, Pancasila must be there, must hold true kan ya. Oke, sama seperti airlines ya. Prioritas nomor satu adalah safety of the passenger. Oke ya. Apakah demi ya melewati badai ini kita cut cost sampai safety of passenger terkompromi? Betul kan ya? Oke. Bisa jadi convenience of passenger terkompromi, yes. Tapi safety nggak boleh dong. Oke. Daripada pesawatnya terbang dengan spare part yang sudah expired, lebih baik kita telat. Betul kan ya? So delay is an inconvenience, but it's not a compromise on the value kan? Nah, karena kalau kita demi duit, demi survive, kita compromise value. Tim kita jadi nggak respect sama kita, dan tim kita jadi nggak respect dengan perusahaanmu. Oke, justru dalam kondisi kayak gini, kalau kita bisa mempertahankan dan kita komunikasikan kepada klien kita komunikasikan kepada masyarakat, kita komunikasikan kepada tim, that we are struggling, but we are holding this value as number one. Itu respectnya lebih kuat lagi. Bahkan bisa jadi orang bersimpati sama kita, mereka rame-rame mendukung kita. Betul kan? Nah, oke, bisa jadi nih, bisa jadi ya. Dalam kondisi sini, maka semua menjadi mahal, maka satu mangkok bakmi yang biasanya 50.000 ya, sekarang tetap 50.000, harga nggak naik, oke, tapi bahannya dikurangin semua. Bakminya dikurangin, baksonya dikurangin satu, betul ya, tahunya dihilangin, betul kan ya. Nah, orang tahu, ya oke lah, ya gini tuh kan, harga sih nggak naik, tapi barang dikurangin, orang tahu dicurangin loh, orang tahu loh. Tapi kalau kita bilang dalam kondisi kayak gini, harga kami tidak naik, ingredientsnya pun tetap sama, dan itu yang kita posting. Ya, maka dari itu teman-teman, supaya survive, we need your support. Tell your friends that we are not compromising on price, we are not compromising on value, but we need the volume for us. Get your friends to help us. Come to our rumah makan. Ramai nggak? Ramai Pak James. Ramai. Tapi kalau kita kurangi bahan, everybody is doing it gitu loh. See? I would stick to my value and then tell everybody, demi sticking to the value, I'm struggling, help me. I would do that. Karena sosmed sekarang. Right? Tadi ada dengan demikian, tim kita jadi semangat kan? Tim kita jadi semangat kan? Value kita nggak terkompromi kan? And keluar dari badai ini, we stand tall, you know? We stand tall. Right? That's what leaders should do.
Baik, karena tadi ada kata respect yang Pak James juga ucapkan begitu ya. Apakah ini salah satu hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader yang inspiring? Yes, oke. Ini apa ya? Telur sama ayam ya. Oke. Karena di respect maka didengerin, betul. Ya. Dan karena inspiring maka di respect. Betul nggak? Oke. Nah, mungkin awal-awal Tasya respect sama saya, oke, ya, because all along I've been caring, I've been fine, whatever, oke, ya. Tapi dalam kondisi badai ini, saya panik. Saya udah mulai marah-marah orang, marah-marahin orang, salah-salahin orang. Belangnya muncul, betul? Yeah. Belangnya muncul. Dan belang seseorang itu selalu muncul dalam tekanan, betul kan ya? Benar. So when you see my true colors under pressure, after this peristiwa, you may not respect me and that much anymore, right? Because you saw my true colors under pressure. But kalau selama ini Anda tidak suka sama saya, tapi dengan tekanan ini, my true leadership colors surface, and you see how I lead the team out of crisis. Your opinion may change, right? Yeah. Tidak respect jadi respect, betul. Jadi buat leader ini kesempatan lah. Ini kesempatan untuk tingkatkan respect orang. Karena respect nggak bisa. Kamu harus respect saya ya. Nggak bisa kan, respect nggak boleh disuruh, nggak bisa disuruh sih. Betul ya? Respect it has to be earned, right? Yeah. And you earn it in crisis. You earn it in crisis. Maka the good leader ya selalu lihat ini peluang. This is the time for me to show up. This is the time for me to show what I can do. I'm looking forward to this challenge. That's a true leader. Leader selalu surface in difficult situations. The true leader. Jadi smart listeners, ini difficult situation. 1 tahun ini, minimal 1 tahun ini difficult situation. Muncul nggak Anda? Atau mulai salah-salahin beralasan? Ayo silakan. Kontemplasi diri begitu ya Pak James ya. Apakah sudah jadi leader yang tadi Pak James utarakan seperti yang dilakukan di Singapura mungkin begitu ya? Kasih tahu sebenarnya keadaannya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan dan juga memberikan harapan begitu ya Pak James. Tapi gimana kalau nggak ada harapan ya Pak James? Apa yang mau diberikan? Nggak mungkin nggak ada harapan. Jujur nggak mungkin nggak ada harapan. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Cuma kita belum ketemu aja harapannya. Oke, ya. Betul ya. Dan harapan atau ide itu kadang-kadang muncul dari otak kita sendiri. Karena kepepet muncullah idenya. Dan juga muncul karena kita banyak diskusi sama orang. Dari pendapat orang, dari apa yang orang lain lagi kerjakan, lakukan, bisa kita ketemu solusinya atau bisa tertrigger solusinya. Ya, saya kasih contoh waktu pandemik kan lockdown semua seminar saya seumur hidup offline kan Tasya ya. Begitu pandemik lockdown totally, jadi sama sekali nggak boleh offline seminar ya, dan diprediksi waktu itu bulan Maret sampai Desember lah lockdown. Zero seminars, makanya sudah DP pun saya balikin duitnya. So how? I don't know how. I really did not know how. So I spoke to one friend lagi ngobrol-ngobrol namanya Juanda Rovelim, pelajar Facebook di Indonesia. So good friends lah. John, seminar gua cancel semua loh John. Gimana ya? Dia bilang, tenang aja Pak James. Tenang. Gimana tenang John? Zero seminar loh. Ya, pakai Zoom aja Pak. Dan Tasya, ini smart listeners, jujur nih saya ngaku, waktu tahun Maret 2020 Juanda bilang kepada saya pakai Zoom aja. Tahu nggak? Saya tanya ke Juanda apa? Juanda, Zoom itu apa ya? Zoom itu apa Tasya? And I'm sure waktu itu banyak teman-teman belum pernah dengan Zoom, betul kan ya? Benar. Dan dia jelasin, oh gitu-gitu, oh iya kalau gitu gue bikin seminar kontennya ya, lu bantu gue set up, utak-atik gue nggak ngerti. So Juanda help me loh to do the setting up lah, berlangganan lah, open Zoom ID lah, sebagainya. I didn't know anything, all I knew was to speak in front of the camera. Dari one thing led to another. Maret 2020 sampai Desember 2020, 9 bulan itu, dari Zoom itu apa? Menjadi 893 seminar lewat Zoom. Wow. 9 bulan itu. 893 seminar lewat Zoom, bayar semua.
Zoom itu apa ya? Kalau saya duduk sendiri, nggak mungkin kata Zoom itu muncul. Iya. Because nggak ada di kamus saya, betul kan? Dengan ngobrol sama Juanda, yang buat kita jalan buntu, dia bilang, Pak James, gampang, pakai Zoom aja. Nah, you and I don't know what we don't know, right? We have to speak to people, and then we realize we don't know. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau duduk diam-diam, kalau saya duduk diam-diam di ruangan, pikirin, akankah Zoom muncul? Nggak bakalan solusi itu muncul. Maka dalam kondisi kepepet begini, lu jangan stres sendiri. Banyak ngobrol sama teman, telepon teman lu lagi ngapain. Dalam kondisi gini harus gimana ya? What are you doing with your factory? What are you doing with your sales? What are you doing with your marketing? What are you doing with your outlet? Talk to people. You are not that amazing. Don't think of your own. You are not that amazing. I'm not that amazing. I need Juanda to tell me Zoom, right? Aha. Oke. Lah. Jadi leader itu adalah orang yang punya banyak teman loh. Karena dari situ bisa terbuka ya Pak James, ide-ide, harapan itu sendiri ada di situ. Yes. Dari Zoom itu baru muncul, oh ternyata bisa ada kemungkinan ini ya, kemungkinan itu ya. Nah, tapi Zoom ini kan kalau sudah jalanin, bagaimana saya datangkan traffic, bagaimana saya bikin orang aware bahwa akan ada webinar dengan judul ini, betul kan ya? Tanya-tanya lagi, oh pakai IG Live Pak. Pakai IG Live dulu, 1 minggu 3 kali sore hari, Bapak ngomong aja tentang isu-isu IG Live. IG Live itu kedengar follow Bapak, sekali datang ratusan orang dengar loh Pak. Dari ratusan orang dengar, Bapak bilang nanti akan ada sesi webinar Zoom itu, bayar itu. Oh, jadi datangin traffic funnelingnya dari IG Live ya. Oh gitu, muncul lagi IG Live. Gimana utak-atik IG Live ya? Gue nggak ngerti loh. Ada lagi teman yang tunjuk IG Live, betul kan? See, I didn't know, but I was going here, and then somebody will tell me, do this, do that, do this, do that. Nah, after a while, the picture started to come together. We don't know. Baik. Jadi leader nggak bisa jadi kura-kura dalam tempurung ya Pak James ya. Harus keluar, harus bisa bersosialisasi dan melihat sekitar. Oke, Pak James, bagaimana dengan mungkin leader yang wajar nggak sih untuk bisa mengekspresikan emosi? Karena begini, kadang-kadang in challenging situation, leader juga manusiawi ketika stres gitu kan. Kemudian gak tahu ini arahnya mau kemana. Wajar gak untuk mengekspresikan emotional atau feelingnya mereka kepada mungkin karyawan, kepada salespersonnya, atau kepada anggotanya, atau seperti apa? Boleh gak sih Pak James? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Sesi yang keempat, Smart Listeners, menjadi sesi terakhir kami bersama dengan Anda dalam Smart Business Today. Jadi pastikan Anda bergabung ya, karena waktunya sempit sekali. Jadi langsung kirimkan pertanyaan ataupun komentar Anda ke 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Sesi yang terakhir Smart Listeners, yuk bergabung 0812 11 12 959. Anda boleh bergabung ya, berkomentar ataupun bertanya seputar topik di kesempatan kali ini, how to be a strong and inspiring leader in challenging situation. Bingung gak sih kalau lagi situasinya challenging begitu ya, kemudian tetap harus jadi strong dan inspiring leader, sebenarnya harus seperti apa gitu. Pak James, mungkin lebih mendalam lagi seputar topik ini atau topik-topik sales dan marketing yang lain bisa kita dapetin di mana sih pelatihannya ataupun talk show-nya atau workshop-nya Pak James, silakan. Yes, smart listeners, ini berita baik. Saya akan adakan one day seminar offline seminar pada tanggal 14 Mei. Masih ada waktu ya, 14 Mei. Topiknya persis ini, how to be an inspiring leader in challenging situations. Ya, di sana seminar 1 hari saya akan kasih contoh-contoh dan berikan tips-tips apa saja yang harus dilakukan supaya bisa muncul sebagai leader yang menginspirasi tim. Ya, sehingga tim itu terinspirasi, bangkit dan mau maju bersama. Ya, jadi apa saja yang harus dilakukan? Oke, di 14 Mei ya, full day di Jakarta. Jadi smart listeners, jika Anda mau informasinya, silakan WA ke rekan saya Ibu Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi ya, 0813 1417 6735. Atau jika Anda belum sempat catat, boleh DM ke saya langsung ke Instagram saya. Ya, Instagram saya James Gui. Ya, DM langsung ke saya, kami kirim informasinya. Ya, thank you. Oke, silakan ya Sobat Listeners. Pastikan karena informasi ini akan mau lebih tahu mendalam begitu ya Pak James ya. Apalagi praktik-praktiknya, belum lagi step by stepnya. Nggak sesimpel kasih tahu keadaannya gimana, kemudian apa yang bisa kita lakukan, harapannya gimana, begitu kan. Ini kan gak sesimpel itu karena banyak hal-hal atau unsur-unsur yang harus dilakukan begitu ya. Oke, Pak James, izin untuk dijawab di sesi keempat ini. Wajar gak sih leader itu show their emotion, their feeling begitu kepada team membernya atau salespersonnya? Silakan Pak James. Justru saya bilang ya, seorang leader itu harus bisa marah, bisa khawatir, bisa tertawa, betul ya, bisa bercanda dan sebagainya, bisa menunjukkan dia worried dan sebagainya. He is human gitu loh. So the closer you are with your team, the more they understand your emotions. Betul kan? Justru orang yang dekat-dekat sama kita ngerti, maklumlah dia pas lagi ini, maklumlah dia kan mereka tahu bahwa sesungguhnya secara umum dia bukan seperti ini, betul kan ya? Dia bukan seperti ini. Cuma ini flashes lah, ini lagi bete karena ini, dia keadaan begini, maka marah-marah, munculnya marah-marah. Normal kok, normal. Oke, jadi justru semakin steril seorang pemimpin, semakin tidak nyata manusia ini, betul ya? Ya, malah senyum terus orang ini.
pagi siang malam senyum, terus keadaan buruk senyum, keadaan baik senyum. Gue curiga loh, ini orang ini ada apa sih di balik dia, betul kan ya? Tapi kalau keadaannya marah, tertawa, banting meja, rangkul, minta maaf, that's part of the relationship, betul nggak sih? Yeah. So if you ask me, boleh nggak? How are you going to hide it? Ayo, how are you going to hide it? Kalaupun nggak marah, mukanya kelihatan kok stresnya, betul kan? Nadanya kedengaran kok tegangnya, ya, so let it out gitu. Ya, tapi mau marah-marah boleh, tapi marah-marahnya jangan berlebihan lah. Oke ya, saya selalu bilang marah tentang peristiwa, tapi jangan marah tentang orangnya. Contoh nih ya, Tasya, kamu saya lihat 3 hari berturut-turut telat ya. Ya, saya tahu kamu pasti ada alasan kenapa telat. Okay, tapi you and I know telat itu kan nggak bisa ditolerated. Ya, so what are you going to do so that starting from tomorrow nggak telat? See, so we are focusing on the issue, right? Telat is an issue. I know you have your reasons, right? So I'm not arguing with you. So what are you going to do so that starting from tomorrow nggak telat? Let's focus on the solution, right? You have your reasons, tapi sebaliknya. Tasya, saya lihat kamu 3 hari berturut-turut telat ya. Keenakannya, liburan kepanjangannya, atau mentang-mentang kamu rasa sudah jadi manajer nggak perlu tepat waktu ya. Jangan lupa loh, jadi orang nggak boleh belagu loh. Kok kamu ngomongin begitu? Beda loh peristiwanya, beda ceritanya. Now you get defensive, right? You get upset, right? Because I'm not focusing on the solution, I'm attacking you. Right? So I can be very angry. Come on. You are a manager. Starting from now, no more telat. Okay, set a good example. What are you going to do starting from tomorrow so that you will be punctual? Let's discuss. How can I help you? I marah loh, but we can work together, right? See? Jadi kalau mau jadi leader, marah boleh. Tapi jangan marahin orang berlebihan sampai nggak proporsional gitu kan. Itu lukanya membekas loh itu. Right? Oke. Nah. Oke ya. Nah, waktu pandemik juga stres gak? Stres. Pikir ini, di rumah kan ya. Separuh jalan, udahlah, tinggalin aja. Saya goes sepeda 1 jam. Itu yang menumpuk itu keluar dong. Betul ya? Karena kalau nggak keluar lewat olahraga, kita keluar lewat semprotan orang loh. Betul, kita nyemprot orang loh. So, you see, maka seorang leader yang under pressure harus berolahraga. Karena main tenis kayak mau berenang kayak mau gue sepeda bulu tangkis sepak bola terserah. Biarkan energi dan frustasi itu keluar. Otherwise, it's very unhealthy for you and for the people around you. Ya kan? Saya jadi tersadar ini ya, smart listeners, kalau nggak keluar dari keringet ya, keluar dari mulut nanti malah nyakitin nih gitu kan ya Pak James ya. Oke, Pak James, ini ada pertanyaan dari Ibu Andin di Jakarta. Pak James, bagaimana caranya agar pemimpin atau leader bisa membuat keputusan yang cepat tapi tepat dalam situasi yang challenging? Silakan Pak James. Oke. Simple, okay? Ini akan sangat gampang kalau kita sudah punya value system. Okay? Jadi value system ini jadi checklist. Okay, keputusan ini melanggar value pertama nggak? Nggak. Keputusan ini melanggar value kedua nggak? Nggak. Keputusan ini melanggar value ketiga nggak? Nggak. Keputusan ini melanggar value kelima nggak? Nggak sih. Keputusan ini melanggar value kelima nggak? Nggak sih. Keputusan ini beresiko nggak? Iya. Okay? Tapi melanggar value 1, 2, 3, 4, 5 nggak? Sama sekali nggak, jalanin. Udah? Bakalan rugi nggak? Bakalan rugi. Tapi melanggar value 1, 2, 3, 4, 5 nggak? Nggak, jalanin. Simple, right? Yang bikin problem adalah nggak ada value system. Maka agama-agama ada value systemnya kan? Don't do this, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. Karena zaman dulu hukum sipil nggak begitu kuat kan, Oke, jadi hukum agama lah yang digunakan untuk mentaatkan
masyarakat, rakyat, supaya we all have a proper way of life, right? See, so it all came from religion because we all need to behave as a group, right? And at that time, the government was here and there, gone today. Emperors were corrupted, betul kan ya? So religion was the only one that got people together. Right? Yeah. That's why semua religion ada values-nya. And if it doesn't melanggarkan value, you go and do it lah. But if you know it's going to crash against this value, then you pay for the consequences. Simple kan? Ya udah. Jadi kalau seorang leader punya value system, gampang banget buat keputusan. Justru yang bikin dia pling-plang karena dia nggak punya value system. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak boleh kan? Nggak ada. Agama yang bilang boleh dengan catatan, nggak boleh kecuali, gitu kan? Nggak ada kan? Ya boleh, nggak boleh, selesai. Betul kan? Memang sulit sih, tapi clear gitu loh. Thou shall not kill unless. Nggak ada unless-nya, betul? Iya. So you shall not steal. If, nggak ada if-nya. No steal, done. Nah, jadi sebagai leader, ada value system nggak? Bahkan as a leader, apakah Anda ngerti value system perusahaan? Jangan-jangan leader sendiri yang melanggar value system perusahaan. Karena lu sendiri nggak jelas. Ayo para leader bangun nih, habis liburan begitu ya Pak James ya. Ayo mulai lagi nih, gimana caranya untuk bisa lebih jadi leader yang strong dan juga inspiring, terutama di situasi yang challenging seperti ini. Pak James, thank you banget sudah sharing di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu mendatang ya. Dengan topik dan 28 ya, 28 April. Dengan topik dan perbincangan yang berbeda. Oke, Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Harus kami tutup pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. By James Gui, have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.